Saat itu Songyan pulang dari patroli dan akan bersiap untuk istirahat, namun ia terlihat kesal karena Jiang Yu yang memindahkan papan caturnya. Jiang Yu terus saja berusaha basa-basi untuk mencairkan suasana walaupun Songyan tidak bersikap baik padanya. Keesokan harinya Jiang Yu komplain pada Songyan karena ia baru saja melihat para anggota damkar yang sangat kekurangan istirahat, sebab mereka terus saja berlatih. Namun Songyan mempunyai alasan tersendiri mengapa mereka dilatih sekeras itu. Mengetahui hal tersebut langsung Jiang Yu terdiam, setelah itu tiba-tiba tim damkar mendapatkan kiriman makanan dari penggemar Songyan. Mengetahui hal itu langsung membuat Songyan melarang mereka menerima makanan tersebut. Itu sudah aturan di damkar bahwa dilarang menerima hadiah dari warga, kata Songyan. Namun berkat instruktur akhirnya tim damkar bisa memakan semua pemberian penggemar Songyan tersebut. Ternyata yang mengirim makanan itu adalah Xiao Yao, alhasil Songyan langsung menghubunginya dan melarangnya mengirim hadiah seperti itu lagi. Songyan juga memberitahu Xiao Yao jika Sukin adalah cinta pertamanya. Mengetahui hal itu membuat Xiao Yao menjadi sangat terkejut. Hah? Selanjutnya Xiao Yao langsung menemui Sukin di apartemennya. Ia terlihat sangat kesal, namun Sukin merasa jika ia tidak berbuat salah pada wanita mantan pacar Xiao itu. Semua itu terjadi karena Xiao Yao yang baru mengetahui jika Songyan adalah mantan pacar Sukin. Xiao Yao pun berjanji tidak akan mengejar lagi mantan pacar sahabatnya itu. Bahkan Xiao Yao meminta Sukin rujuk kembali dengan Songyan karena ia melihat Songyan masih menyukai Sukin. Sambil minum-minum Sukin pun bercerita banyak hal soal rencananya di masa depan. Keesokan harinya para anggota damkar kembali melakukan latihan. Kali ini mereka mendapatkan perintah untuk berlari sejauh 20 km, tak disangka Jiang Yu juga ikut bersama mereka. Selama perjalanan mereka harus melewati sungai dan mendaki bukit. Hal tersebut sudah biasa dilakukan para anggota, namun tidak dengan Jiang Yu. Ia terlihat sangat kelelahan bahkan tertinggal jauh dari anggota yang lainnya. Sampai ketika para anggota sudah berkumpul kembali di kantor damkar, Jiang Yu tak kunjung kembali. Ketika hujan turun dengan sangat deras, saat itulah Jiang Yu berhasil kembali ke kantor damkar walaupun dengan kondisi yang sangat kelelahan, bahkan Jiang Yu juga memperlihatkan fotonya pada Songyan. Ternyata semua itu dilakukan Jiang Yu karena ia mengetahui jika Seo Jun lebih hebat dari dirinya. Dan ia juga merasa bahwa kedatangannya tidak terlalu disukai, bahkan Songyan juga bersikap keras dan kasar serta selalu berbeda pendapat dengan dirinya. Setelah itu Jiang Yu lagi-lagi masih terus berusaha berlari mengelilingi lapangan sampai membuatnya terjatuh. Di malam hari kaki Jiang Yu sudah dipenuhi dengan luka-luka. Lalu ketika Jiang Yu ingin istirahat, ia menemukan beberapa obat yang sudah disiapkan oleh Songyan, dan ia pun langsung berterima kasih kepada Songyan yang terlihat pura-pura tidur. Di sisi lain Sukin mendapati ibunya yang sudah berada di apartemennya. Lagi-lagi ibunya masih terus tidak menyetujui jika Sukin kembali berhubungan dengan Songyan. Bahkan ibunya juga meminta agar Sukin kembali ke luar negeri jika ia tetap nekat berhubungan dengan Songyan. Ibu Sukin selalu merasa jika apa yang Sukin dapatkan selama ini adalah berkat dari keluarganya, bukan dari kemampuan yang dimiliki Sukin. Padahal Sukin selalu berusaha dengan kemampuannya sendiri. Tetapi Sukin tidak pernah mau membuat ibunya sedih. Maka dari itu ia selalu menuruti semua kemauan ibunya walaupun ia tidak bisa hidup seperti apa yang ia inginkan. Pada scene yang berbeda, Jiang Yu sedang membujuk Songyan agar ia mengizinkan para anggota damkar yang baru untuk menyelesaikan beberapa misi kebakaran, namun dalam sudut pandang Songyan penyelamatan itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh karena banyak pengorbanan yang ada di dalamnya. Jiang Yu pun agak sedikit kesal saat Songyan menanyakan soal latar belakang keluarganya. Beberapa hari kemudian akhirnya hubungan Jiang Yu dan Songyan pun mulai sedikit membaik. Mereka berdua mulai bercerita banyak hal termasuk peranan orang tua Jiang Yu dalam mendukung karirnya. Songyan terus terang iri dengan Liang Yu.